Thank you Kak Amar atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Nama aku Eduardo Citra Harja, bisa dipanggil Edu. Kebetulan setengah tahun yang lalu ngebantu Nyo untuk jadi SC di IOAI. Dan sekarang aku lagi S2 di Tsinghua University di China dengan jurusan Advanced Computing. Dan sebelumnya juga alumni Fasilkom UI ya, pernah jadi muridnya Kak Amar juga. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku ingin bahas dikit, sharing-sharing dikit lah tentang AI di 2026 dan perkembangannya dan juga trennya. Nah ini eh, sebenarnya kayak dari aku lihat salah satu profesor aku di Tsinghua juga dia itu yang bikin startup namanya Cepu AI atau sekarang udah ganti nama jadi ZAI dan dia itu yang bikin JLM. Nah kalau kalian ikutin perkembangan AI, kayak JLM itu lagi lumayan naik daun lah karena harganya yang murah dan performanya juga lumayan apa ya bersaing dengan cloud. Dan ini adalah visi yang dibikin nama dia. Jadi kalau kita lihat dari 2018 itu udah mulai ada pre-trained LLM, kayak contohnya ada model-model GPT yang versi awal banget. Terus nanti setelah 2022-2023 kita mulai terpapar dengan yang namanya GPT-3 waktu itu yang lagi booming banget. Di situ udah mulai ada bisa ngerisen dan mulai bisa pinter lah ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan sekarang kita lagi di fase udah mulai di antara listening dan self learning di mana udah mulai ada namanya agentic-agentikan dan visinya ke depannya mereka itu ingin banget bikin LLM itu punya consciousness dan ya walaupun sebenarnya aku sendiri juga skeptis nggak tahu apakah AI bisa reach consciousness atau enggak tapi ini yang benar-benar ingin dicapai oleh leader-leader di dunia AI. Makanya ada yang istilah namanya AGI atau Artificial General Intelligence, udah bukan AI doang. Jadi ya itu tujuan mereka. Nah ini aku juga gambar orangnya nggak kelihatan lagi. Ya ini intinya ada muka, ada gambar orang dan ini ada otaknya. Jadi eh, sekarang ini kita itu pingin nge-reach AGI dengan cara ngelatih gimana cara kita ngelatih manusia, kita juga apply itu ke ngelatih orang. Kita apply itu ke ngelatih AI. Contohnya kayak dimulai dari otaknya. Di otaknya kita punya manusia kan punya emosi, punya kreativitas, punya vision juga, punya bahasa, dan ini semuanya di-solve satu-satu sama AI yang dibikin specialized ke bidang tersebut. Contoh kalau ini di kasusnya JLM, mereka untuk bahasa pakai JLM yang model JLM biasa, terus untuk vision, dia bikin vision model, contohnya sini ada Coq VLM, atau mungkin zaman sekarang sebenarnya kayak model-model kayak Gemini itu udah kayak multimodal powerhouse, jadi mereka udah kuat banget di multimodal, jadi bisa vision, ada audio dan lain-lain. Terus emotion, kita juga sering lihat ada company-company AI itu juga bikin model AI yang di fine tune untuk arahnya itu bisa customize sesuai karakter yang kita mau. Contohnya ini ada karakter JLM dan juga sekarang yang lagi mulai booming karena agentic yaitu tool use. Itu sebenarnya mirip-mirip kayak gimana cara manusia itu menggunakan barang kan ya. Ya, jadi kayak tangan ibaratnya. Dan di sini udah mulai juga banyak company itu ngetrain gimana cara pakai tool-tool itu udah included di large language model mereka. Nah, ini ada benchmark namanya Arch AGI dan ini tuh salah satu benchmark di mana menunjukkan kemampuan AI untuk nge-reach AGI itu udah sampai mana sih. Contohnya di tahun lalu 2025 Arch AGI itu ngasih tas-tas yang kayak banyak pattern-pattern seperti ini. Jadi contohnya kayak gini, itu kan kita bisa lihat ya. Untuk yang lubangnya 2, dia harus warna biru. Untuk yang lubangnya 3, dia harus warna merah, dan seterusnya. Dan kita kasih AI, apakah mereka bisa nge-solve ini. Dan ternyata mayoritas masih nggak bisa, dan masih rendah banget. Jadi di sini tuh kita ingin membuktikan apa LLM itu benar-benar belajar tentang abstraction, dan mereka tuh beneran reason, bukan cuma ngafal. Ini benchmark yang tahun lalu, kita lihat di awal-awal 2025 itu, seingat aku pas masih belum keluar Gemini 3, masih belum keluar GPT-5, mereka punya performa tuh masih kayak di bawah 10% bahkan. Tapi di saat udah mulai keluar LLM-LLM yang baru kayak Gemini, terus kayak GPT, kita sekarang rankingnya udah lumayan tinggi banget sih, udah sampai 80%. Nah, oleh karena itu, benchmark ini juga harus terus berkembang. Di mana aku lihat juga di website mereka, mereka udah persiapin buat benchmark buat tahun 2026.
ArcAGI 3, di mana sekarang kita udah lumayan naik level dibandingin cuma sekedar reasoning, tapi reasoning dengan interaksi terhadap manusia. Dan di sini cara ngetes reasoningnya itu mereka kayak bikin macam game gitu untuk LLM mainin di dalam situ. Contohnya ini ada ngenavigasiin benda dan lain-lain. Dan ya itu. Jadi di sini untuk ngetes gimana cara AI itu beneran berpikir dan apakah mereka itu sudah reach artificial general intelligence. Dan di akhir-akhir tahun ini kita juga bisa ngelihat emergent abilities dari LLM. Nah, LLM sendiri itu kita bisa lihat ada korelasinya terhadap kepintaran mereka. Di sini kita masih lihat tentunya banyak kayak parameter dari besar model tersebut tuh sangat berpengaruh terhadap kepintaran mereka. Di sini jadi masih jadi bottleneck. Gimana cara kita untuk bikin LLM lebih pinter? Ya di-train dengan lebih banyak data. Makanya untuk saat ini kita masih terbatas dengan data yang bagus dan banyak. Nah, ini aku juga ingin bahas sedikit tentang resepi gimana cara LLM sekarang itu bekerja dan dibuat. Jadi yang pertama ini namanya synthetic data generation. Jadi intinya itu cuman sekedar kita itu minta LLM yang pintar, contohnya kayak GPT atau cloud model, kita kasih data-data yang udah ada, tapi kita rangkai gimana cara mereka bisa ngejar data-data baru yang merepresentasikan reasoning. Contohnya kayak gini namanya long form thoughts datasets. Jadi kita bikin LLM itu untuk generate data-data yang ada chain of thoughts-nya, terus ada solutionnya satu per satu. Jadi setelah itu kita collect datanya dan kemudian kita kasih ke LLM untuk bisa belajar gimana cara model-model lebih pintar itu berpikir. Dan ini kayaknya juga di diimplement sama model kayak DeepSeek, dan ada rumor-rumornya kayak mereka pakai model kayak GPT gitu untuk menjerat datanya, yang mungkin secara legal itu nggak tahu ya itu boleh atau enggak. Cuman ya model-model ya sekarang kayak gini karena pada dasarnya tuh di dunia nyata data yang bersih dan bagus itu susah untuk dicari. Jadi kita bisa manfaatkan LLM yang bagus itu untuk bisa ngejerat data yang kita inginkan untuk ngetrain model-model lain supaya makin bagus. Nah, yang kedua ini ada chain of thought fine tuning. Jadi dari dataset yang tadi kita udah kumpulin, ya tadi kayak aku udah bilang, kita ngetrain lagi model base-nya di dataset tersebut supaya kita bisa model-model tersebut bisa belajar dari model-model lebih pintar gimana cara mereka itu reasoning. Dan kita bisa di chart ini mungkin kurang kelihatan ya. Jadi yang paling kiri itu sekitar 20 kurang persen, 16% kalau nggak salah, itu model base yang belum di-train pakai cara dataset yang reasoning tadi, yang long COT. Lalu yang tengah itu sekitar 5%, ketika model itu sudah di fine tune lagi dengan data yang pakai chain of thoughts. Dan yang paling kanan itu 75% itu model yang di-distill dan di-train dengan dataset long chain of thought ini. Dan tadi aku sebut dikit tentang distill, aku mau bahas dikit distill itu apa. Basically distill itu ada satu model yang lebih pintar jauh namanya teacher model, dan ada model yang kita ingin latih yang namanya itu student model, itu model jauh lebih kecil. Jadi sini contohnya model yang besar itu sekitar 600-an billion parameter dan model yang kecil itu 7 billion doang. Jadi kita distill itu basically model teacher itu ngasih output dan outputnya itu bakal ditransfer dan tanda kutip ke model yang studentnya untuk mereka belajar gimana cara model yang besar itu berpikir, dan di situ terbukti akurasinya itu meningkat jauh. Dan yang terakhir, yang tadi itu kita kan baru nge-fine tune model LLM base-nya itu untuk bisa berpikir reasoning seperti model-model yang besar yang pintar yang tadi. Cuman itu tuh masih naif karena mereka cuma sekedar dikasih datanya tapi mereka nggak tahu gimana cara perbaikinya. Nah makanya sekarang ada di propose cara training pakai reinforcement learning atau RL supaya LLM sendiri itu saat mereka reasoning mereka bisa self learning, bisa memperbaiki diri sendiri saat mereka nge-generate jawabannya. Apakah itu benar, apakah itu salah. Kalau misalnya benar dapat reward yang bagus, tapi kalau salah dapat reward yang jelek. Jadi mereka bisa belajar dengan sendirinya. Dan ini di chart juga bisa kelihatan cuman SFT itu yang tadi yang cuma di fine tuning biasa itu akurasinya itu cuman kayak 30%, sedangkan setelah kita ngetrain pakai RL dan steps-nya makin besar itu akurasinya meningkat secara signifikan.
Dan ini semua tuh resep gimana cara DeepSeek R1 itu dulu mereka itu diciptakan. Makanya pada awal tahun 2024 kalau nggak salah ya, atau 2025 lupa, tiba-tiba DeepSeek itu booming banget ya karena mereka nggak propose cara ini yang dengan resource yang jauh lebih kecil mereka bisa menyaingi kemampuan dari company-company besar kayak OpenAI yang menciptakan GPT gitu. Dan ini ada benchmark lain namanya Humanity Last Exam, dan sekarang perkembangannya kita lihat dari 2024 November itu ada model GPT-4o itu bahkan hampir 0%, tapi kita lihat model-model zaman sekarang kayak GPT-5 dan bahkan Gemini 3 Pro itu akurasi sudah jauh lebih bagus dibandingin model-model yang dulu kita pikir udah pinter, karena mereka udah makin ibaratnya makin generalized dan makin bisa reason secara beneran, nggak cuma sekedar ngeluarin data-data yang mereka pernah di-train. Dan itu juga perkembangan dari reasoning kalau kalian lihat dari DeepSeek R1 di sekitar Januari 2025 tiba-tiba signifikan dia naiknya gara-gara mereka pada adopt cara DeepSeek itu training pakai RL tadi supaya bisa bikin model tuh bisa lebih pintar dengan belajar sendiri. Nah, aku juga bakal sharing dikit tentang transformer. Apa itu LLM kalau nggak ada transformer? Karena ini benar-benar dasar dari terciptanya model language model yang sekarang kita tahu. Kalian bisa lihat sebenarnya transformer itu arah apa ya namanya? Kayak historinya tuh lumayan panjang, bahkan dari 1990. Mungkin kita sering dengar RNN, Recurrent Neural Network, dia LLM pertama LLM model pertama yang introduce kita nge-train data secara sekuensial, dan di improve lagi dengan LSTM dengan mereka ngadain memory gate supaya bisa menghindari dari explosion gradient dan diminishing gradient, ada sec to sec dan lain-lain. Dan akhirnya terciptalah transformer. Dan ini ada beberapa key point dari transformer dan penemuan-penemuan apa yang influence mereka. Contohnya yang pertama udah nge-eliminate recurrence dan konvolusi dari paper-paper tersebut, dan berikutnya multi-head attention diinspirasi dari paper-paper sebelumnya yang juga udah ngebahas tentang attention juga. Terus ini ada add-down normalization dari paper ResNet dan layer normalization. Terus ada position encoding yang cukup krusial juga di transformer, dan ini terinspired dari paper-paper ini. Dan ini aku bahas sekilas saya tentang transformer karena kayak tadi aku bilang transformer itu sangat penting untuk LLM, dan banyak leader-leader dunia AI sekarang itu mulai skeptis terhadap perkembangan LLM zaman sekarang karena kayak dengan kita masih menggunakan transformer kita terbottleneck, ya udah perkembangannya segitu-segitu aja. Kayak tadi aku bilang ada emerging abilities di mana tambah data artinya tambah bagus. Mereka akhirnya sekarang kebanyakan udah mulai ya udah nge-spam datanya digede-gedein, billion apa namanya size modelnya digede-gedein. Tapi ya udah bakal bottleneck-nya gitu-gitu ya karena kita masih terbatas oleh transformer, arsitektur transformer sendiri. Dimana transformer ini masih punya berbagai kelemahan kayak komputasi saat inference itu lumayan mahal saat mereka calculate QV casing-nya, dan makanya saat ini tuh udah mulai beberapa scientist itu mulai nge-invent pengganti transformer. Salah satu contohnya itu ada namanya Mamba. Aku sendiri juga belum terlalu tahu banyak nama Mamba, tapi yang bikin ini tuh yang ngebikin orang yang sama yang ngebikin flash transformer, flash attention sorry. Dan intinya Mamba ini dia nge-solve masalah computational efficiency dari transformer sendiri, di mana mereka itu seberapa besar datanya itu tidak pengaruh lagi terhadap berapa speed dari LLM itu untuk nge-inference, tapi jumlah datanya itu sekarang udah konstan speednya, jadi mau berapa banyak data pun inference time-nya bakal tetap sama. Mungkin sekilas tentang Mamba. Jadi ya itu, mungkin nih Mas, walaupun Mamba ini sebenarnya kita lihat belum terlalu banyak digunakan di arsitektur model-model AI yang baru ini, ya itu mungkin membuktikan bahwa sebenarnya Homer itu masih belum bisa digantikan, tapi mungkin ke depannya bakal lebih banyak researcher itu yang mulai invent-invent hal-hal baru seperti ini yang untuk mencoba menggantikan Transformer. Jadi Mamba ini is a great start sih, menurut aku dan juga banyak profesor-profesor di bidang AI. Dan aku juga bakal bahas sedikit tentang MOE atau Mixture of Expert.
Dan kita bisa lihat banyak ternyata MOE itu udah dipakai sejak lama, sejak 2017, tapi baru kedengeran lagi akhir-akhir ini gara-gara model kayak Mixtral itu mereka pakai MOE untuk bisa bikin performa mereka lebih bagus. Contohnya ini mungkin yang jelas itu yang di 2023 ada namanya Mixtral 8x7B, ya basically dia itu punya 8 expert, dan setiap expert itu punya parameter size sekitar 7B. Dan itu MOI ini masih dipakai sampai saat ini, sampai model-model yang terbaru juga semuanya pakai MOI ini. Jadi ini lumayan penemuan yang cukup penting yang diintegrate uh, ke LLM. Dan MOI ini sebenarnya juga kalau nggak salah udah ada dari tahun 19-an. Dan ini arsitektur simple, intinya kayak di dalam suatu network LLM itu ada banyak sub networks, dan satu sub network itu kayak satu expert di satu bidang, dan di dalam situ ada gating network di mana itu bisa ngerouting suatu problem itu bakal di solve sama siapa expertnya. Jadi kayak manusia basically. Jadi kayak ada manusia expertnya di A, ada manusia expertnya di B, terus nanti kalau ada task yang cocok kayak di solve sama si A bakal dikasih ke si A untuk dia nge-solve problem itu. Dan biasanya mereka pakai, kalau nggak salah kalau kayak Mixtral itu dia pakai top top 2, jadi bakal pakai top 2 expert yang digunakan untuk nge-solve suatu kompleks task. Dan kenapa ini penting? Karena ini sekali lagi kan LLM itu gede banget parameter size-nya. Jadinya kita cuma perlu aktifin beberapa expert doang, jadi nggak semua parameternya diaktifin untuk nge-inference untuk nge-solve suatu task. Jadi ini cukup penting. Dan next, aku juga mau sharing perkembangan dari GPT dari awal. Ini GPT yang pertama banget. Sebenarnya kalau kalian pernah denger kayak BERT, GPT ini ibaratnya mirip-mirip lah. Bedanya BERT ini kan, kalau BERT kan encoder based model, kalau GPT dia decoder based. Jadinya pada saat GPT awal-awal dibuat ini, data yang retrain ke GPT itu masih dikit banget, dan mereka GPT itu masih di-expect untuk di fine tune ulang, di fine tune lagi untuk nge-solve berbagai task. Kayak contohnya ini ada similarity task, multiple choice task, entanglement task, klasifikasi. Dan ini kan cukup berbeda ya sama GPT yang kita tahu. Yang kita tahu kan GPT ya asal kita kasih problem apa aja dia bisa solve. Nah, ini baru dimulai di GPT-2, di mana GPT-2 itu mulai diajarin language secara nggak ada supervisi. Jadi nge-scrape data-data dari website dan dikasih ke GPT dengan skala yang cukup besar. Jadi kita bisa ngasih perintah-perintah yang zero shot, yang kita langsung suruh, hey tolong translate kata-kata ini dong dari Inggris jadi Perancis, jadi bahasa Perancis, dan dia itu udah bisa di sini. Dan kemudian GPT-3 yang kita mungkin masih kita tahu, karena ini yang mulai viral, karena sebenarnya perbedaannya itu cuma di banyak datanya. Kayak tadi sekali lagi di emerging abilities, semakin banyak data, semakin pintar LLM. Jadi saat data dari GPT-2 ditambah-tambahin data sekitar 175 billion parameter ini ke si GPT-3 ini, baru tuh kelihatan, oh jadi pintar ternyata. Gak cuma bisa nge-solve problem-problem simple kayak translation, udah mulai bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Dan next perkembangan berikutnya GPT-4 dan GPT-4V. Ini dimana kita mulai ngelihat GPT itu bisa menerima input multimodal kayak gambar, dan ya ini lumayan signifikan perubahannya, karena sebelumnya kita cuma bisa tanya teks kan ke GPT, tapi sekarang udah bisa input gambar, dan dia bisa apa ya, punya image understanding dari gambar tersebut. Dan GPT-5 ini yang sekarang kita masih di fase ini, di mana kita mulai lihat pengembangan dari agentic capabilities dari LLM dan reasoning. Jadi kita baru lihat di model-model, kan GPT sebelumnya udah ngeluarin kayak O1, O3. Nah itu mereka ibaratnya kayak testing gimana coba cara mereka untuk integrate LLM itu untuk reason dulu sebelum mereka ngejawab. Dan di GPT-5 baru diimplement lagi dengan skala yang lebih besar dan dikasih kemampuan untuk agentic juga. Dan kita bisa, dia juga performanya udah ngalahin model-model yang sebelumnya secara jauh banget dibandingin GPT-4o yang dulu kita pikir udah pintar, tapi ternyata masih jauh lebih berkembang, lebih pesat lagi di GPT-5. Dan next, Gemini 3. Gemini 3 ini basically kita bisa bilang kayak multimodal powerhouse, karena kalau nggak salah Gemini 3 ini yang pertama mereka nge-introduce cara untuk bisa nge-train secara multimodal secara natif. Jadinya image, text, audio semua di-train secara bersamaan. Dan ini juga yang
profesor aku yang punya cepu AI itu, dia juga curhat kayak startup-startup di Cina ini masih kesusahan gimana caranya kita ngetrain AI itu secara natif multimodal, semua data di feed dari awal ngetrain. Karena di saat ngetrain image dan teks secara bersamaan, pasti ada pengorbanan. Kayak either pas kita train image-nya bagus, nanti teksnya performa jelek. Saat kita train teksnya bagus, performa image-nya jelek. Dan ini cukup menjadi tantangan. Jadinya kayak AI lain kayak JLM pun mereka masih pakai multimodal itu, kalau nggak salah masih tool calling. Jadi mereka ngetrain modelnya untuk kalau misalnya butuh understand image itu perlu manggil tool lain untuk ekstrak tokennya, baru nanti dikasih ke main LLM-nya untuk mereka ngerti multimodalnya. Dan ya kita bisa lihat sendiri juga emang Gemini karena punya Google, mereka punya akses yang cukup besar ya ke banyak data-data kayak YouTube, Google, dan lain-lain. Jadi emang mereka punya multimodal, ibaratnya resource-nya cukup mumpuni juga untuk mereka ngetrain model multimodal powerhouse kayak Gemini 3 ini. Dan juga konteks window-nya itu cukup lumayan apa ya, signifikan juga, bisa sampai 1 million plus tokens dibandingin model-model kayak GPT kalau nggak salah cuma di bawah 500k tokens. Aku nggak gitu ingat, cuman Gemini 3 itu salah satu yang pertama dan besar banget, 1 million token. Kita bisa nge-feed multiple PDFs atau multiple images atau bahkan video. Dan video itu sih menurut aku satu-satunya yang Gemini 3 itu sangat unggul itu ya kemampuan dia untuk menerima input video, karena GPT sendiri nggak bisa. Dan ini ada GLM 4.7, dan dia itu nggak introduce namanya MLA atau Multi-Latent Attention, dimana saat kita ngelakuin inference, dia nge-reduce memori saat ngelakuin cafe case, dan itu nge-save kayak sekitar 73 memori. Dan kita lihat juga performa dia sangat kompetitif dengan kompetitornya kayak Anthropic Cloud atau GPT. Makanya JLM ini kayak aku sempat singgung, jadi pilihan-pilihan vibe coders ya untuk menggantikan cloud karena jauh lebih murah dan performanya tidak kalah. Dan inilah sebenarnya yang unggul di ekosistem Cina ya. Mereka ingin secara performa mau menyaingi kayak cloud dan GPT dan lain-lain, tapi dengan harga yang jauh lebih murah, dan mereka pun bikinnya dengan cost yang jauh lebih murah karena mereka mencoba sekuat mungkin untuk tidak menggunakan resource yang segila kayak Amerika, karena sekali lagi mereka juga secara resource kalah sama company-company besar di Amerika kayak OpenAI dan Google. Dan dan berikutnya juga ada GLM 4.6V. Ini vision model yang dikeluarin nama GLM, dan menurut aku ini lumayan inovatif karena kayak aku nggak pernah berhasil ngelakuin ini di LLM lain, di mana dia bisa kita kasih input PDF, tapi dia bisa ngelakuin native tool calling, multimodal tool calling, di mana dia bisa ngelakuin screenshot di PDF yang kita kasih, lalu ngeluarin output. Jadi kayak kita bisa suruh dia summarize suatu paper, habis itu nanti outputnya bakal ada gambar-gambarnya juga. Dan aku belum nemu ini di LLM lain. Cuman uniknya juga sih, kalau pas aku nyoba ini nggak stabil banget sih lucunya. Kayak kadang-kadang udah disuruh generate ini, tapi gagal mulu hasilnya. Ya itulah masih kekurangannya. Cuman model dia yang paling baru sih yang tadi yang GLM 4.7. Dan next, ini yang cukup bikin dunia 1 minggu terakhir kayak berguncang ya. Karena Kimi baru keluarin model baru, Kimi K2.5, di mana dia nge-introduce yang namanya Agent Swarm. Di mana ini dia punya kemampuan untuk orchestrate 100 lebih dari submodels untuk ngelakuin suatu pekerjaan secara paralel. Dan kalau ini dibandingin kita ngelakuin nggak paralel, ini bisa lebih cepat 4,5 kali lipat untuk mengerjakan kompleksitas. Ini kalau kita bisa lihat tadi di video yang tadi, nggak kelihatan ya, tapi itu yang di scroll tuh kayak banyak agent, mereka mengerjakan masing-masing mengerjakan satu task sendiri. Contoh kita suruh dia bikin suatu report tentang laporan keuangan. Nanti yang satu baca paper, yang satu bikin Excel tentang laporan keuangannya, yang satu lagi nanti dia Google tentang cara bikin laporan keuangan mungkin gitu ya. Ya intinya udah beneran kayak manusia desain suruh kerja sih. Udah keren banget, makanya lagi booming banget K2.5 ini. Dan ini kayak tadi aku udah mention, ini salah satu model yang secara open mereka bilang mereka pakai Misters of Expert juga, MOE yang tadi aku jelasin, di mana dia itu total parameternya ada 1 triliun,
tapi saat satu kali inference yang dipakai untuk ngejawab pertanyaan itu cuman expert tertentu, jadi yang dipakai cuma 32 billion per request. Nah, ini jadi ya kenapa tadi aku bilang sangat penting ya, karena dia sangat efisien dalam penggunaan memori. Dan ini juga kita bisa lihat tadi kan di benchmark yang Humanity Last Exam, kayak ini belum updated kayak yang terbaru banget, walaupun aku baru screenshot dari websitenya. Tapi Kimi K2.5 dia klaim dia sekitar akurasi 50%, berarti lebih tinggi dari Gemini 3 Pro. Ini kita lihat ada di grafik yang pojok kanan atas. Dia bandingin sama GPT 5.2 dan dengan cost yang jauh lebih murah, tapi performanya menyaingi dan juga ya meningkat juga performanya. Dan ini aku mau bahas dikit juga tentang vibe coding, kan ini lagi booming-boomingnya di akhir-akhir ini karena emergence dari AI yang tadi aku udah sebutin, kemampuan mereka ngoding itu udah sangat pintar di atas rata-rata, akhirnya manusia juga bisa manfaatkan itu untuk coding. Dan banyak tools-tools yang sering dipakai, contohnya kayak Cursor atau Anti-Gravity dan Cloud Code. Dan yang aku kaget juga, pas aku balik ke Indo ngobrol sama teman-teman juga, ternyata company banyak yang udah nge-provide dan nge-encourage engineer mereka tuh untuk vibe coding, karena mungkin mereka merasa itu juga bakal jauh lebih cepat dibandingin mereka harus mikir semua dari nol. Cuman yang aku ingin tekanin sini sih, nggak apa-apa vibe coding, cuman yang penting kita udah belajar fundamentalnya. Jadi kita yang jadi bosnya, AI ini jadi ibaratnya kayak asisten kita lah untuk ngelakuin apa yang kita minta. Dan dari vibe coding ini yang sekarang lagi booming juga, udah berubah bukan vibe coding doang tapi lebih ke vibe working. Ini term yang aku bikin-bikin sendiri sih. Karena kayak kita lihat akhirnya ini lagi viral yang namanya Open Cloud, atau yang sebelumnya namanya tuh udah ganti 2 kali tuh. Namanya pertama Cloudbot, habis itu kayaknya disu sama Cloud gara-gara mirip. Habis itu ganti lagi namanya jadi apa ya sebelumnya? Moldbot, terus ganti lagi tiba-tiba jadi Open Cloud. Intinya sih dia memanfaatin kemampuan dari LLM itu secara agentic untuk didelegasiin tugas-tugas, dan dia itu bisa ngakses komputer kita. Jadi kita bisa setup di mana dia bisa ngakses semua file kita, bisa ngakses basically kayak manusia. Kita suruh dia bikin PPT, nanti dia buka PowerPoint, dia ngetik-ngetik sendiri, edit sendiri. Basically gitu. Terus misalnya kita minta dia kayak laporan, kita punya storage sekarang sisa berapa, dia bisa ngelakuin terminal sendiri, bisa ngetik komen sendiri untuk dapetin informasi tentang komputer kita. Dan juga yang selain dari Open Cloud juga, service-service kayak Cloud Code atau kayak Anti-Gravity, aku juga tahu dia bisa akses kita punya browser. Jadi kita bisa kasih tugas dan dia bisa gerak-gerakin browser kita secara otomatis. Contoh kayak kita minta pesenin tiket pesawat atau minta report, tolong dong cariin tiket pesawat yang murah, nanti dia bakal buka-buka kayak Traveloka atau tiket.com atau dan lain-lain, terus dia bakal generate laporan ke kita dengan tiket apa yang murah, misalnya dari mana, dari Jakarta ke Beijing atau dan seterusnya. Dan ini sih cukup merubah gimana cara orang kerja menurut aku. Terus next juga yang lumayan banyak banget perkembangannya itu video dan image generation. Kita bisa lihat ya, bahkan kayak 2 tahun atau 3 tahun lalu, belum terlalu lama, kita masih lihat Will Smith nggak bisa makan spaghetti dengan bener. Tapi sekarang kita lihat di bagian kanan, gila. Baru kemarin, kayak berapa hari lalu, Kling baru rilis Kling 3.0, di mana basically itu bisa jadi film sih. Jadi kayak aku rasa ini bakal beneran apa ya, nge-revolutionize Hollywood, dan dengan menggunakan AI bakal lebih murah juga dibanding kita pakai properti beneran, nyewa aktor dan lain-lain. Jadi aku nggak tahu dampaknya bagus atau buruk, cuman ya inilah AI sekarang, dia udah bisa bikin video sebagus ini. Dan nggak cuma di image, kita tahu sendiri, nggak cuma di video doang, kita tahu sendiri image ada Nano Banana dan lain-lain. Bahkan Grok yang kemarin banyak bikin kasus viral, bisa edit gambar di X, dan hasilnya udah sangat realistis. Jadi ya ini sedikit mengerikan, cuman it is what it is today. AI udah sangat mumpuni lah. Dan video generation juga banyak banget model-model yang bagus, nggak cuma Kling doang, ada dari Alibaba, mereka punya One, 2.2, terus ada juga apa lagi ya, lupa yang lain namanya apa. Kalau image generation ada Flux, ada Z Image, dan itu semua company itu bener-bener kayak lomba-lombaan siapa yang bisa achieve the most realistic image or video generation. Jadi domain yang lagi berkembang juga. Dan next, dan yang keren juga
yang mungkin masih lumayan niche, yang belum terlalu banyak disentuh, embodied AI. Dan di sini mau ceritain dikit tentang VLA atau Vision Language Action. Ini basically itu sama aja kayak LLM atau LLM yang udah ditrain secara multimodal, namanya jadi Visual Language Model atau VLM. Dan dengan kita manfaatin top playernya, di mana mereka udah bisa ngertiin language model, natural language secara pinter banget ya, karena parameternya udah besar banget. Di layer terakhirnya itu mereka instead of nge-return token untuk ngasih jawaban secara natural language lagi, tapi mereka pakai tokennya itu untuk generate action, dimana kita bisa kasih instruksi, contohnya kayak tangan ini nih, tolong dong colokin kabel itu ke plug apa namanya, kepala charger itu ke colokan, nggak tahu namanya apa sih colokan, ya intinya gitu. Nanti dia bakal mengerti language, natural language kita, dan bakal nge-generate action supaya robot tangannya itu bisa gerak dan ngeplak colokannya itu. Dan ini ada beberapa model-model VLA yang lumayan key di tahun 2025, kayak Force VLA contohnya di video ini, dimana dia itu ngasih inovasi untuk VLA itu bisa dikasih apa ya, bisa memprediksikan seberapa kuat kita harus menekan, karena kan kayak colokan itu nggak bisa cuma sekedar kita gerak doang, tapi harus kasih power untuk colok supaya dia beneran masuk ke plugnya. Jadi gitu sih, ini menurut aku masih lumayan niche, dan kedepannya masih banyak banget inovasi-inovasinya. Dan juga bahkan kayak, aku kadang-kadang lumayan takut di dunia AI itu, kayak hal yang kita pikir tidak bisa diintegrate satu sama lain tiba-tiba bisa. Contohnya aku belum lama ini baru baca paper tentang VLA ini, tapi dia itu instead of tokennya langsung jadiin action, tapi dia tokennya itu dikasih ke diffusion transformer model buat baru generate action, dan itu meningkat akurasi jauh. Jadi keren sih, padahal aku beneran nggak kepikiran gitu, kok bisa kayak diffusion model transformer itu dijadiin suatu alat untuk, ibaratnya satu metode untuk nge-generate action, tapi ternyata bisa-bisa aja di dunia AI. Dan dikit lagi, ini 5 menit. Dan berikutnya humanoid robot, mungkin ini sisi skala lebih besar dari yang tadi embodied AI di tangan VLA-nya. Ini diintegrasin ke humanoid robot. Contohnya kayak di Cina ada perusahaan namanya Galbot. Dan ini yang dia joget-joget itu aku videoin sendiri pas aku company visit ke sana. Itu keren sih, mereka bisa breakdance gitu. Dan di Cina juga mereka ngebuka banyak banget kayak toko-toko di mereka punya tourist destination, contohnya kayak di apa ya, di Summer Palace, mereka bikin toko yang dijaga sama robot, humanoid robot ini, dan mereka bisa jualan, bisa pas kita pesan mereka bisa tahu mana barang kita pesan, dan dia bisa ambil dan kasih ke kita. Dan use case lainnya juga, contohnya kanan atas ini kalau nggak salah dia itu robot ditaruh di gudang obat. Jadi di saat kita pesan, contohnya kita pesan Gojek obat atau Gomart atau apa gitu, nanti secara otomatis sistemnya tuh bakal instruksiin ke robot ini untuk ambil obat yang kita pesan, lalu diambil dan taruh di keranjang, dan keranjang itu langsung diambil sama si drivernya. Jadi bakal dengan adanya robot ini sangat efisien sih. Dan yang kanan bawah ini dia buat pindah-pindahin barang kargo gitu, kayak banyak, aku dengar banyak di implementasi di factory di China. Dan ada yang bisa tebak gak kira-kira satu robot ini harganya berapa? Aku pernah nanya ke orang Galbotnya. Tebak gak? Bisa. Coba Abel tebak berapa, Bel? $1 juta. $1 juta berapa? Rupiah lah, rupiah. Itu berapa ya? 16 M ya, $1 juta. Oh, nggak semahal itu sih. Katanya sekitar 1 M lebih lah. Seharga mobil mewah lah. Satu bijinya. Jadi ya lumayan mahal. Dan next, ini yang lumayan lebih niche lagi, smart wearables, dan tanpa kita sadari sudah banyak diintegrate oleh AI. Contohnya kayak Ray-Ban yang pojok kiri atas, Meta Ray-Ban, mereka bikin smart glasses, di mana bisa integrate, aku nggak tahu sih karena beli AI jujur aja. Tapi ini kebetulan ini bidang yang aku lagi tekunin sekarang. Aku di Tsinghua lagi riset tentang smart glasses, dan aku lagi bikin dataset supaya ngumpulin aktivitas orang saat pakai smart wearables kayak glasses, smartwatch, dan smart ring. Terus data kita collect, habis itu kita bikin data di mana tasnya ada banyak. Contohnya salah satunya yang aku in charge itu, kita mau bikin model untuk ngeprediksi, bikin proactive recommendation
terhadap apa yang manusia itu kira-kira butuh saat lagi pakai kacamata tersebut. Contohnya misal aku lagi makan, terus dia tahu aku lagi jaga kalori aku, dia bisa kasih rekomendasi, would you like me to like calculate the calories of this meal, or misal lagi kerja, kita lagi udah kebanyakan duduk, dia bisa tahu kita kebanyakan duduk. You've been sitting here for like 4 hours, would you like to like take a 5 minutes break or like take a quick nap or something. Jadi kayak gitu. Dan itu bisa manfaatin banyak data, contohnya kayak denyut nadi. Kita bisa tahu kan, kayak bisa kasih rekomendasi kayak, kelihatannya kamu lagi lelah nih, istirahat gitu kan. Jadi lumayan unik. Dan contohnya juga kayak Apple baru rilis AirPods 3, dan itu mereka juga di-integrate real-time translation. Itu kan basically integrate AI di dalam wearables juga. Dan yang paling kanan, itu ada Apple Vision, dan itu salah satu device untuk mereka bisa apa ya, naikin level dari augmented reality. Dan mungkin aku rasa di kedepannya bisa diintegrate AI seperti ini. Ini keren banget sih dari Google. Ini masih baru banget. Jadi dia bikin AI untuk bisa berdasarkan kata-kata yang kita tulis, dia generate macam game gitu sih. Namanya world model. Jadi kita bisa gerakin apa yang kita tulis dari sini. Coba bayangin ini diintegrate ke dalam Apple Vision Pro. Kita bisa literally hidup di mana aja yang kita mau. Itu kita bisa hidupin game yang sesuai imajinasi kita. Kayak anggap aja kita mau mimpiin sesuatu, kita bisa tinggal nge-prompt ke anggapnya model ini, terus ditaruh di Apple Vision Pro. Udah beneran kayak hidup situ. Mungkin kedepannya mungkin bisa kayak gitu kali ya. Ini seru dan juga kadang-kadang menakutkan juga sih. Bisa jadi kayak apa, sword art online kali depannya. Terus nggak lama juga Cloud baru kerjasama sama NASA. Jadi mereka pertama kali pakai AI untuk nge-plot rute mereka punya rover di Mars. Dan Cloud juga baru rilis banget, kayak 2 hari yang lalu kali. Cloud Opus 4.6, dan benchmarknya bagus banget dibandingin sebelum-sebelumnya. Dan iya sih, Cloud emang salah satu yang leading juga di dunia AI ini, dan agentic capabilities mereka kayak satu yang paling kuat juga. Makanya Cloud Code itu banyak difavoritin orang-orang untuk bisa kayak tadi vibe working. Dan ya itu aja dari aku. Dan mungkin ya sedikit kata-kata dari aku, kalau misalnya ditanya kayak menurut aku AI ke depannya itu gimana, kalau menurut aku sendiri sih AI kayak ke depannya bakal makin deket ke manusia, ke interaksi manusia. Makanya contoh kayak kita bisa lihat tadi Arc 3 aja benchmarknya, mereka ingin ngetes kemampuan AI itu untuk interaktif, secara interaktif, nggak cuma sekedar listening biasa, tapi harus interaktif. Jadi mungkin ke depan-depannya tanpa kita sadari ya itu bakal makin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sama kayak smartphone dulu pertama kali diciptakan, kita nggak sadar ternyata sekarang kita bergantungan sama smartphone. Mungkin aja ke depannya dengan AI diintegrate ke smart wearables, kehidupan kita makin dikelilingi oleh AI. I don't know if it's a good thing, tapi yeah, that's what might happen in the future from my point of view. That's all from me. Thank you. Thank you so much. Ya berhubung timing juga, tapi ada yang mau nanya nggak? Cepet aja, cepet. Oh ya udah, oke. Bagus loh. Ya. Oke, terima kasih banyak Edu. Thank you banyak atas talknya. Sekali lagi tepuk tangan buat Edu.